Halo Sobat Easy Stock, kita akan bahas valuasi saham berdasarkan analisa fundamental. Yang paling umum adalah para pemain saham itu menggunakan rasio price earning ratio dan price to book value. Di sini kita mensortir, meranking 15 saham terbaik yang ada di statistik Bursa Efek Jakarta tahun 2022. Dilihat dari dua rasio tersebut, dividend yield dan ranking net profit after tax dan free cash flow. Apa aja? Nah, sebelum itu kita lihat ininya ya. Apa statistiknya? Statistiknya terakhir ya, Februari 2023 nih statistiknya. Weighted average daripada price earning ratio itu 15,3. Kemudian weighted average price to book value itu 1,92. Nah, ini kita ranking tadi. Oke, kita ranking. Kita akan dapat ranking seperti ini. Jadi ada dua ini ya. Ini 15 saham. Kita mau lihat nanti true value-nya berapa. Nah, ini yang kita blok ini adalah yang berbeda. Jadi ini ranking secara free cash flow, ini ranking secara net profit after tax. Jadi yang ada di free cash flow itu BBTN, tapi tidak ada di ranking net profit. Sedangkan Tekim atau Ciwi Kimia itu ada di ranking net profit, tidak ada di ranking free cash flow. Jadi 14 saham itu sama gitu. Nah, ini akan kita bongkar ya dengan analisanya Benjamin Graham. Kita akan menggunakan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett, untuk melihat nilai wajar saham yang listed di bursa, true value-nya berapa. Dan sekarang aplikasinya sudah Anda bisa download di Google Play Store, namanya Easy Stock. Dan ini memang khusus untuk Android. Di sini kita kalau mau buka seperti ini, oke, Anda ketik Easy Stock, Anda download, open, register dengan email Anda, akan kelihatan seperti ini. Di sini ada 845 saham yang listed di bursa. Kalau sebagai contoh nih Astra Argo Lestari ALI, itu cara membacanya closing price-nya 8375, nilai wajar tertinggi itu 11.800, terendahnya 7.034, dan di sini high value dibagi harga itu adalah 441, artinya dia punya upside itu maksimum di 41%. Tetapi di low value dibagi harga itu 84, artinya dia punya downside itu bisa sampai 15-16%. Di situ cara bacanya. Dan kalau untuk mencari ranking seperti ini, nah ini juga bisa menggunakan base selection di sini. Base selection Anda juga bisa lihat yang under value berapa. Terus ini kan semua sektor-sektor ya. Dan ini bisa memakai filternya ini terserah mau free cash flow, terus net profit ada di sini, profit margin, net profit, oke, free cash flow kita nggak pakai, tapi kita pakai margin ya. Ya Anda bisa pakai inilah, ada profit margin, ada free cash flow, tapi ini memang tidak lengkap sekali karena kita nggak meranking berdasarkan net profit after tax ya, tapi kita meranking berdasarkan free cash flow. Oke, kita lihat di sini ya. Kita mau cek satu-satu. Misalnya nomor 1 ya, nomor 1 BBNI. BBNI kita lihat BBNI berapa nilai wajar ya. BNI ini menurut analisa Benjamin Graham di Easy Stock ini kemahalan. Dia kemahalan. Kalau kita lihat Adro,
Adro masih murah, ini bisa naik ke 3 kali lipat, bisa naik ke level 10 ribuan dengan closing price sekarang baru ke sekitar 2.900. Oke, kita lihat lagi ASII. ASII, Anda bisa kombinasi dengan grafik ya, Anda bisa lihat grafiknya trennya seperti apa. Kalau lihat kita ASII, posisi sekarang kan 5.750. Nilai wajarnya atau true value-nya bisa 7.300 sampai 9.800. Berarti ada upside sekitar 29% sampai 70%. Oke, kita lihat lagi apa tuh ITMG. Perusahaan batubara ya. Tadi kan ASII kan perusahaan Astra International. ITMG ini upside-nya tinggi sekali. 3 sampai 4 kali. Oke, kita lihat lagi Medco. Medco kita lihat Medco Energy. Upside-nya bisa sampai 5.000. Sekarang kan posisi closing price 1.100, tapi low side-nya bisa turunnya tajam banget. Cuma sampai 11%. Kenapa? Nah, kita baru mau buka yang model yang anomali seperti ini. Kita buka ya panel berikutnya nih. Klik. Kita lihat di sini, kita lihat di neracanya. Net current asset-nya dia bisa menghasilkan surplus modal kerja yang tipis. Nggak sampai 1 triliun, sekitar 900 miliaran. Tapi dia suruh nutup utang jangka panjang yang 59 triliun. Disitulah letaknya. Dan free cash flow-nya nggak akan mampu. Free cash flow-nya dia cuma 14,5 triliun, iya kan? Ini nggak akan mampu untuk nutup defisit yang sekitar 60 triliun lebih ya. Nah, disinilah makanya terjadi gap yang lebar antara nilai wajar terendah dan nilai wajar tertingginya. Di sini kalau lihat financial ratio dia bagus. Profit margin 23, di atas rata-rata nih, return on equity-nya 25,3. Cuma debt to equity emang tinggi sekali. Booking capital juga bagus ya, di atas 1. Meskipun belum sampai level 2. Oke, sekarang Oke. Habis Medco kita lihat PTBA seperti apa. Ini memang banyak banget yang perusahaan-perusahaan batubara. Nah, kalau kita sebelum kita masuk sini, kita lihat batubara memang anjlok ya. Nih lihat. Aduh, kok nggak mau nih. Batubara anjlok nih di sini nih. Susah nih. Kita lihat ini dulu ya. Kita mau lihat oke. Nah. Mungkin lagi batubara di sini coal. Anjlok kan batubara. Nah. Tapi batubara lagi naik lagi gitu. Coba kalau lihat di sini batubara seperti apa. Naik lagi ya, tapi fluktuatif memang. Tapi dari kami percaya batubara akan terus uptrend karena perang Rusia belum berakhir, tidak ada tanda-tanda berakhir. Nah, PTBA ini upside-nya bisa 2 kali lipat. Kita lihat lagi apa? BBTN. BBTN ada di fresh cash flow tapi tidak ada di net profit. BBTN. Wah, BBTN hancur. Kita lihat kenapa dia hancurnya. Dia punya net current assetnya 303 triliun. Tapi dia suruh nutup utang jangka panjang aja udah defisit 12 triliun. Belum ditambah utang jangka panjangnya 24 triliun. Wah, berat sekali dia. Nah, free cash flow yang cuma 7 triliun itu nggak akan ngangkat. Nah, di sini berat. Jadi free cash flow itu kan kita ekstrapolasi, kalau sisi neraca enggak. Tapi kalau dari di sini ada defisit modal kerja sebesar 47
47 triliun itu nggak mungkin bisa ke cover sama 7 triliun, terlalu jauh gitu. Oke, BBTN nggak ada. Ada di sini Tekim yang ada di sisi net profit after tax ini juga harganya kemahalan nih, lihat nih. Nilai wajarnya cuma paling di 40.000 kurang sedikit, tapi ada negatifnya di sini. Kenapa negatifnya? Ini pasti di neraca, lihat dia. Modal kerjanya aja udah defisitnya 1 triliun. Ya kan? 1,5 triliun malahan. Ditambah suruh nutup utang 9,8 triliun. Free cash flow yang 1,7 nggak akan cukup untuk tutup itu. Makanya dia negatif kan. Tapi masih bagus 1,7 dengan defisit yang tadi cuma 1 triliun masih bisa menghasilkan 3.850 lah nilai wajarnya. Oke, itu Tekim ya. Sekarang kita lihat Pegas. Pegas nilai wajarnya bisa sampai 3 kali, tapi bisa turun 25%. Nah, di sini adalah faktor neraca. Nah, neraca dia itu punya surplus modal kerja yang lumayan tinggi 20 triliun. Tapi untuk utang jangka panjang itu 45 triliun. Berarti dia punya potensi defisit 25 triliun di dalam jangka panjang. Makanya range-nya jadi lebar antara nilai wajarnya. Kemudian kita lihat SRTG. SRTG grupnya Sandi Uno. SRTG, nah ini bagus, bisa sampai 2 kali lipat. Oke, SRTG bisa 2 kali lipat. Kita lihat lagi Indika Energy. Ini bisa luar biasa, 5 kali lipat. Bisa ke 12.000 lebih, malah bisa ke 20.000. Sedangkan sekarang masih berapa? Masih 2.250. Oke, kita lihat lagi INKP, Indah Kiat ya, Pulp and Paper. Kita lihat, ini pun bagus. Nilai wajarnya bisa sampai 10.300 sampai 21.000. Jadi upside-nya 29 sampai 2 kali lipat. Oke, habis INKP kita lihat BDMN. Bisa sampai 2 kali lipat lebih tuh, bisa ke 8.000-an. Sekarang kan posisi masih 3.000 kurang. Oke, BDMN. Sekarang kita lihat EMTK. Elang Mahkota Energi. 30% upside-nya bisa ke level 1.270-an. Bagus ya. Kita lihat lagi Harum Energy. Harum Energy juga sampai 2 kali lipat itu upside-nya. Bisa ke level 3.300-an. Habis itu SMDR, perusahaan pelayaran. SMDR. Bisa sampai 4 kali lipat, bisa ke 2.000-an. Sekarang kan posisi masih 400-an. Jadi di sini para pemirsa kita sudah bahas 15 saham, cuma beda satu saham antara ranking cash flow dengan ranking net profit after tax. Silakan Anda pelajari lebih lanjut tentang bisnisnya, tentang manajemennya, karena analisa fundamental itu tidak melulu berdasarkan angka. Tetapi kalau itu dikaitkan sama harga yang terjadi di market, ini tidak ada korelasinya sama sekali, karena harga di market itu adalah supply and demand. Nah, metode ini dilakukan oleh investor yang disebut Warren Buffett di Indonesia atau Lo Keng Hong. Dia bisa 100 kali lipat menang, 200 kali lipat menang. Itu melakukan analisa fundamental. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.